Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Teman-teman, terima kasih yang sudah datang di rumah Aura. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, amin. Nah teman-teman, ini saya tuh habis cuci baju. Jadi saya tadi tuh pagi-pagi habis subuhan udah giling ya. Baru saya masukkan ke keranjang, tapi nggak mau langsung saya jemur karena saya juga udah buru-buru kepengen bikin sarapan dan bekal untuk anak-anak ya. Nah ini saya masukin lagi pakaian kotornya. Jadi biasanya saya kalau nyuci itu 2 kali gilingan gitu teman-teman. Dan ini tuh mesin cucinya sebenarnya udah agak lemah putarannya. Jadi menurut saya kurang maksimal bersihnya dan sudah kotor belum saya cuci gitu. Maksudnya belum saya cuci mesin cucinya teman-teman. Nah ini saya mau masak tongseng ayam teman-teman. Jadi bumbunya itu mau saya haluskan, bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah disangrai. Kemudian ini haluskannya saya tambahkan pakai minyak aja ya, nggak pakai air teman-teman. Nah seperti ini, dan saya kelupaan ya, harusnya kan pakai cabai merah. Biasa ya saya tuh kalau masak kadang-kadang suka lupa apa gitu ya. Setelah saya nengok ada baskom, ada cabenya, baru inget ternyata cabai merahnya belum ikut kegiling teman-teman. Jadi ya udah, sebelum terlambat ini saya haluskan dulu ya. Nah ini saya juga udah ngerebus ayam. Jadi saya hanya pakai ayam setengah kilo, cuman minta dipotongin kecil-kecil gitu teman-teman. Seperti biasa ayamnya saya rebus dulu sebentar, kemudian saya cuci kembali ya supaya tidak amis teman-teman. Lalu untuk bumbu halusnya ini saya tumis menggunakan minyak yang tadi aja ya. Jadi minyaknya itu nggak saya tambahin lagi teman-teman, kan tadi udah banyak minyaknya dan bumbunya juga udah halus. Nah ini udah wangi ya teman-teman, udah harum. Kemudian masukkan serai, lengkuas, daun salam, dan saya tambahkan pakai daun jeruk karena supaya tongsengnya itu tidak amis teman-teman. Nah kalau udah masukkan ayamnya, jadi terserah kalau teman-teman nggak kepengen direbus dulu juga nggak apa-apa, tapi kalau saya lebih suka direbus dulu sebentar gitu ya. Kemudian ini ada sisa bumbu tinggal sedikit, saya tambahin air, dikocak-kocak ya, sayang teman-teman. Nggak mau rugi ya. Kemudian saya tambahkan air yang lumayan banyak. Nah ini saya potongin tomat karena kalau tongseng itu kan banyak tomat, enak ya. Dan ini ada daun bawang sedikit, jadi saya tambahkan aja. Kemudian saya juga irisin cabai hijau teman-teman supaya nanti tongsengnya warnanya cantik. Dan kalau tongseng pasti harus ada daun kolnya ya. Nah seperti ini dipotong-potong aja ya teman-teman. Ini sudah matang ayamnya. Kemudian saya tambahkan pakai kunyit bubuk aja, tadi nggak ada kunyit yang asli gitu ya. Kemudian tambahkan lada bubuk juga dan tambahkan ketumbar bubuk teman-teman. Lalu masukkan seasoning, garam, gula, dan penyedap. Jadi kalau teman-teman nggak suka pakai penyedap juga nggak masalah, terserah aja, bebas. Kemudian ini saya masukkan cabai rawit utuh, terus irisan cabai hijau juga ya. Diaduk-aduk sampai benar-benar mendidih. Kemudian karena saya nggak ada fiber cream dan nggak ada santan asli, jadi saya pakai santan instan ya teman-teman. Kalau udah matang, udah mendidih dan rasanya udah enak, yang terakhir masukkan sayur kolnya. Dimasak sebentar aja teman-teman ya, supaya tidak terlalu layu, tidak terlalu matang. Nah ini saya ambil sedikit untuk bekalnya Mbak Tita. Jadi sekalian aja ini untuk sarapan dan untuk bekal teman-teman. Jadi Mbak Tita tuh kalau bawa bekal tuh seadanya aja. Ini saya pakai Tupperware aja ya, karena saya memang nggak punya banyak tempat makan yang bagus-bagus ya, seadanya aja, yang penting bisa untuk tempat ya. Kemudian ini saya juga bawain kerupuk dan juga saya bawain acar karena saya sudah stok acar teman-teman, saya masukkan ke kulkas. Jadi kalau bikin mie goreng atau nasi goreng itu pakai acar tentunya enak banget ya. Nah saya masukkan ke tas itu nunggu nasi sama sayurnya dingin ya teman-teman. Jadi seperti ini aja menu saya kali ini. Masya Allah enak banget. Nah teman-teman, ini pagi harinya. Jadi Mbak Tita itu mau berangkat sekolah. Saya sekarang jarang banget nganterin Mbak Tita karena biar dia tuh berangkat sendiri gitu. Karena kalau mau jemput panas suka males gitu ya teman-teman, harus ganti baju, pakai kerudung, pakai baju panjang gitu kan. Terus lagian Mbak Tita juga
kan bisa bawa motor sendiri, yang tadinya males gitu kan, karena dia tuh suka sungkan gitu loh kalau harus nyari parkiran. Akhirnya sama kakaknya tuh dimarahin gitu, nggak usah bikin repot mamahnya gitu, coba bawa motor sendiri. Akhirnya nurut. Biasanya kalau anak atau adik itu lebih nurut sama kakaknya ya. Kalau sama ibunya nurut, cuman pasti harus berdebat dulu. Dan ini anak bontot saya yang paling ganteng di dunia. Kalau pagi-pagi suka kepo keluar, karena memang saya tuh eh, tidak memperbolehkan Dudul itu keluar setiap hari, paling nggak seminggu sekali, hari Sabtu atau hari Minggu gitu teman-teman, supaya tidak kotor terus tidak tertular virus gitu. Nah ini ya, baru saya jemurin bajunya teman-teman, karena tadi tuh tanggung kalau mau keluar ya. Saya selesaikan dulu urusan masaknya biar tenang gitu teman-teman. Jadi masakannya itu mateng sebelum Mbak Tita itu berangkat sekolah ya. Jadi teman-teman, saya tuh kalau jemur baju ya memang di sini aja gitu ya, pakai jemuran dorong seperti ini, terus pakai hanger, karena menurut saya itu lebih praktis. Dan alhamdulillah walaupun di teras cepat keringnya ya, asal cuacanya itu tidak hujan. Ya panas seperti sekarang ini kan palingnya 2 jam tuh udah kering teman-teman. Ya memang kurang bagus ya kalau jemuran itu di teras di depan seperti ini, tapi ya mau gimana lagi, karena memang saya tuh nggak ada lahan lagi untuk jemur baju teman-teman. Yang penting kan masih di dalam kawasan rumah sendiri gitu ya. Terus kalau di belakang kendaraan gitu kan ada juga jemuran, sebenarnya jemuran tempel di dinding gitu, cuman agak ribet gitu, sempit ya teman-teman. Terus keringnya itu agak lama sih. Jadi kalau pakai jemuran seperti ini tuh enak ya, tinggal didorong ke depan, ke belakang, ataupun di dekat jendela gitu, praktis. Nah kalau untuk spray itu jujur saya lebih suka di laundry, karena air di tempat saya itu kan air sawah ya teman-teman, jadi kurang bersih gitu untuk spray baju putih gitu. Cuman kadang-kadang kalau saya lihat nih airnya agak-agak kurang bagus gitu, saya lempar ke laundry. Tapi kalau kira-kira airnya itu agak-agak bagus, itu saya cuci sendiri gitu teman-teman, karena di sini kan belum PDAM ya, jadi tergantung dari sawahnya. Kalau ada orang bajak sawah, biasanya air di rumah saya itu agak keruh gitu teman-teman, karena rumah saya di bagian belakang itu tembok dapur itu tuh udah sawah ya, jadi bukan pemukiman warga teman-teman, bener-bener sawah. Jadi kalau ada orang panen atau orang bajak sawah tuh kedengeran gitu. Lanjut ya, udah jemurin baju sekalian ada di depan, ini juga mau bersihin di bagian teras ya. Ini saya sapu-sapu karena banyak tanah-tanah, jadi tanahnya itu dari pot ini loh teman-teman, yang lidah mertua gitu ya. Saya nggak tahu kenapa bisa keluar tanah-tanah dari bawah gitu ya. Kepengennya sih nanti kalau sempet dan kalau ada rezeki lagi untuk beli pot yang agak gede, yang agak kuat, itu mau saya bongkar semua tanamannya, mau saya ganti baru tanahnya gitu, supaya tanamannya juga lebih subur ya. Tapi ya nanti kadang-kadang suka lupa, terus ya itulah suka magernya itu sih sebenarnya. Dulu tuh jadi inget ya, ketika awal-awal saya nge-YouTube itu lagi rame banget ini ya, tanaman hias gitu teman-teman. Jadi dulu saya awal nge-YouTube itu kan lagi rame tanaman hias, terus akhirnya saya juga beli tanaman hias ya. Ya karena untuk ngisi waktu luang juga, karena kan dulu COVID berapa tahun ya, 3 tahun kan nggak kemana-mana ya. Ya udah jadinya fokus nge-YouTube sambil ngerawat tanaman. Lama-lama pada mati teman-teman, karena nggak telaten juga sebenarnya. Yang bertahan itu hanya sansevieria atau lidah mertua dan sirih gading aja, udah cukup lah buat saya. Yang penting buat hijau-hijau gitu ya, pokoknya cari tanaman yang nggak rewel aja deh teman-teman. Oke, beres-beres bagian depannya udah selesai, dan ini saya lanjut mau cuci piring, karena tadi tuh pas kebetulan nasinya habis, terus direndam gitu ya wadah magicomnya. Terus baru ini saya cuci, karena apa ya, udah numpuk banyak banget nih teman-teman. Oke, temenin saya cuci piring dulu ya.
Alhamdulillah cuci piringnya udah selesai. Kemudian lanjut saya sikat-sikat di bagian tempat cuci piring atau sinknya ya teman-teman, karena biasanya kalau habis nyuci itu kan suka ada bekas putih-putih gitu ya, mungkin sabun teman-teman. Dan lanjut saya juga mau masak nasi karena takut nanti si kakak itu lapar ya, karena kalau kakak tuh sarapannya agak-agak siangan gitu teman-teman. Kalau saya juga nggak mesti ya, kalau pagi-pagi udah lapar banget ya sarapan, kalau belum ya nanti siang gitu. Yang penting pagi-pagi itu wajib ngopi supaya dapat inspirasi dan supaya semangat teman-teman. Nah ini saya bersihin dulu ya teman-teman magicomnya, terus sekalian aja air fryernya juga saya lap-lap karena banyak banget debu. Cuman ya ngelap-lapnya hanya sekilas aja gitu ya. Belum berdetail banget untuk dibersihin teman-teman. Yang penting tidak kusam, terus nggak ada sisa-sisa nasi kering gitu. Lanjut ya, udah jeglekin magicom ya, karena biasanya saya kadang-kadang juga suka lupa loh kalau habis masak nasi itu lupa nggak dijeglekin. Tahu-tahu udah lapar banget, saya pikir nasinya udah matang, ternyata belum matang teman-teman. Nah ini langsung aja saya bersihin meja dapurnya ya teman-teman ya. Lagi-lagi bersihinnya hanya sekedarnya, belum semuanya saya bongkarin satu persatu dibersihin gitu ya. Yang penting meja dapurnya itu tidak lengket, terus tidak banyak percikan minyak ataupun bekas kotoran kayak air-air gitu loh yang basah teman-teman. Dan ini yang paling wajib setelah masak, harus bersihin kompor, apalagi kalau kompor tanam seperti ini kan dari kaca atau tempered glass gitu ya. Jadi kalau misalkan tempered glassnya bekas cipratan minyak ataupun ada tumpahan sayur itu kelihatan banget teman-teman. Ya sebenarnya sama aja sih, mau kompor tanam ataupun kompor biasa gitu ya sama aja. Kalau nggak dibersihin pastinya nanti berkerak. Nah kalau udah berkerak itu suka susah dibersihin teman-teman, makanya memang harus setiap hari ya. Jadi dipikir-pikir itu pekerjaan ibu rumah tangga kok banyak banget ya teman-teman. Entah itu nyapu, bersihin kamar mandi, belum dapur. Dapur itu juga banyak banget yang harus dibersihin, kompor, terus nyuci piring. Belum lagi kalau perintilannya banyak, itu kan banyak debunya. Lah pasti itu tambah banyak ya pekerjaan kita. Tapi ya alhamdulillah, mau gimana lagi, kalau ibu rumah tangga itu kan istilahnya nggak ada yang nyuruh-nyuruh ya. Kalau kita kerja di luar mau nggak mau kita tuh harus nurut sama atasan gitu teman-teman. Kalau istilah Jawanya itu sawang sinawang ya teman-teman. Kita lihat ibu bekerja di luar itu kayaknya seneng, wangi, cantik, terus dapat uang sendiri gitu. Cuman kalau ibu rumah tangga ya sama aja, tetap mulia ya teman-teman. Kita bayar ART juga mahal kan. Pokoknya apapun itu disyukuri aja, yang penting kita selalu sehat dan bahagia ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya video saya kali ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.